Kenapa banyak orang tiba-tiba menangis saat tahajud di bulan Zulhijjah? Ada rahasia besar di sepertiga malam bulan Zulhijjah yang jarang diketahui manusia. Di saat banyak orang tertidur lelap, ada hamba yang namanya sedang disebut di langit. Bukan kebetulan jika hati terasa lebih lembut di malam-malam Zulhijjah. Bisa jadi satu sujud tahajudmu di bulan ini lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa amal saleh di 10 hari pertama Zulhijjah sangat dicintai Allah. Di bulan inilah jutaan umat Islam berkumpul menunaikan ibadah haji, suara takbir menggema di seluruh penjuru bumi, dan pintu rahmat dibuka begitu luas. Namun di balik kemuliaan siang hari Zulhijjah, ada satu amalan malam yang diam-diam memiliki keajaiban luar biasa. Amalan itu adalah sholat tahajud. Saat dunia mulai sunyi, saat lampu rumah mulai padam, saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidur panjang, ada hamba-hamba pilihan yang bangun untuk bersujud kepada Rabb-Nya. Mereka meninggalkan hangatnya kasur demi mengetuk pintu langit dengan air mata dan doa-doa panjang. Dan tahukah kamu, di bulan Zulhijjah, setiap sujud itu memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Banyak orang mengira keajaiban tahajud hanya tentang terkabulnya doa. Padahal lebih dari itu, tahajud mampu mengubah hati yang gelisah menjadi tenang, mengubah hidup yang terasa sempit menjadi penuh harapan. Bahkan ada orang yang mengaku hidupnya berubah total setelah menjaga tahajud di malam-malam Zulhijjah. Mengapa bisa begitu? Karena tahajud bukan sekadar ibadah biasa. Tahajud adalah tanda cinta seorang hamba kepada Allah. Ketika seseorang rela bangun di waktu paling berat untuk beribadah, disitulah terlihat keikhlasan yang sebenarnya. Tidak ada pujian manusia, tidak ada sorotan kamera, tidak ada yang melihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru di saat seperti itulah pertolongan Allah sering datang tanpa disangka-sangka. Ada yang hatinya lama gelap lalu kembali bercahaya karena tahajud. Ada yang doanya terasa mustahil namun akhirnya Allah kabulkan. Ada yang hidupnya penuh masalah lalu perlahan dipermudah jalannya. Semua berawal dari satu hal sederhana. Bangun di sepertiga malam. Di bulan Zulhijjah, suasana ibadah terasa berbeda. Hati lebih mudah tersentuh, air mata lebih mudah jatuh. Bahkan doa-doa terasa lebih dekat untuk naik ke langit. Karena bulan ini adalah bulan penuh keberkahan dan ampunan. Bayangkan, ketika jutaan orang bertakbir memuji Allah, ketika para jamaah haji sedang bermunajat di tanah suci, lalu di rumahmu sendiri kamu berdiri dalam gelap malam mengangkat tangan memohon kepada Allah, betapa indahnya jika namamu termasuk hamba yang dicintai Allah di malam-malam mulia itu. Tahajud di bulan Zulhijjah bukan hanya tentang meminta dunia, tetapi tentang memperbaiki hubungan dengan Allah, tentang membersihkan hati. Ada satu momen yang sangat istimewa dalam sholat tahajud di bulan Zulhijjah, yaitu ketika seorang hamba benar-benar merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan itu tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa digantikan dengan kesenangan dunia, dan tidak semua orang mampu merasakannya. Karena di sepertiga malam, suasana menjadi begitu tenang, tidak ada hiruk-pikuk dunia, tidak ada suara ramai manusia, yang ada hanyalah hati yang sedang berbicara kepada Rabb-Nya. Di saat itulah banyak orang tiba-tiba menyadari betapa selama ini dirinya terlalu jauh dari Allah. Mereka mulai mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, mulai menyesali waktu yang terbuang sia-sia, dan tanpa sadar, air mata jatuh ketika kepala bersujud di atas sajadah. Itulah salah satu keajaiban tahajud. Ia melembutkan hati yang keras. Tidak sedikit orang yang dulunya sulit beribadah, sulit menangis, bahkan jarang mengingat Allah, berubah perlahan setelah menjaga tahajud, terutama di malam-malam Zulhijjah yang penuh keberkahan. Karena ketika hati sering diajak bermunajat di malam hari, hati itu akan hidup kembali. Kadang manusia terlihat kuat di depan banyak orang, tersenyum, tertawa, dan tampak baik-baik saja. Namun saat sendiri di malam hari, ternyata hatinya penuh luka dan kelelahan. Ada masalah yang dipendam. Ada doa yang belum terkabul, ada rasa takut tentang masa depan. Dan anehnya, setelah tahajud, hati terasa lebih ringan. Masalah memang belum tentu langsung selesai saat itu juga, tetapi Allah memberikan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seolah Allah sedang berkata kepada hambanya, "Aku mendengar doamu." Inilah yang membuat banyak orang begitu mencintai tahajud. Bukan hanya karena ingin doa dikabulkan, tetapi karena mereka merasakan ketenangan yang tidak ditemukan di tempat lain. Bulan Zulhijjah juga mengajarkan tentang pengorbanan.
Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah yang sangat berat, namun beliau tetap taat kepada Allah. Dari kisah itu kita belajar bahwa kedekatan kepada Allah membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Begitu juga dengan tahajud. Ada perjuangan untuk melawan rasa malas. Ada perjuangan untuk bangun dari tidur nyenyak. Ada perjuangan untuk tetap istiqomah meski tubuh terasa lelah. Tetapi justru dari perjuangan itulah Allah melihat kesungguhan seorang hamba. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tetapi tidak mau mendekat kepada Allah. Padahal perubahan terbesar sering dimulai dari sujud panjang di waktu malam, saat tidak ada seorang pun yang tahu selain Allah. Tahajud di bulan Zulhijjah juga menjadi kesempatan untuk memperbanyak doa terbaik, meminta ampun atas dosa-dosa yang lalu, memohon keberkahan rezeki, meminta keluarga yang sakinah, memohon kesehatan, ketenangan hidup, dan akhir yang husnul khatimah. Karena tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Allah, mungkin Allah tidak langsung mengabulkan sesuai yang kita inginkan. Tetapi Allah selalu memberi yang terbaik pada waktu terbaik. Dan seringkali, tahajud menjadi jalan datangnya pertolongan itu. Ada orang yang awalnya merasa hidupnya hancur. Lalu Allah perbaiki perlahan setelah ia menjaga tahajud. Ada yang merasa doanya mustahil terkabul. Namun akhirnya Allah buka jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Semua itu membuat kita sadar bahwa kekuatan seorang mukmin bukan hanya pada usaha dunia, tetapi juga pada doa yang dipanjatkan saat malam. Karena ketika manusia lain sibuk tidur, ada hamba yang diam-diam sedang mengetuk pintu langit. Salah satu keajaiban terbesar dari sholat tahajud adalah hadirnya pertolongan Allah di waktu yang tidak pernah diduga. Kadang manusia sudah merasa semua jalan tertutup. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan. Namun keadaan belum juga berubah. Di titik itulah banyak orang akhirnya kembali mendekat kepada Allah melalui tahajud. Mereka bangun di malam hari dengan hati yang lelah, bersujud sambil membawa semua beban hidupnya. Tidak lagi berpura-pura kuat, tidak lagi menyembunyikan kesedihan. Semua ditumpahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anehnya, setelah malam-malam itu berlalu, perlahan hidup mulai berubah. Bukan karena hebatnya diri mereka, tetapi karena Allah yang membuka jalan. Ada yang awalnya kesulitan rezeki, lalu dimudahkan pekerjaannya. Ada yang rumah tangganya hampir hancur, lalu kembali dipersatukan. Ada yang sakit bertahun-tahun, lalu Allah beri kesabaran dan kesembuhan. Ada yang hidupnya terasa gelap, lalu kembali menemukan cahaya iman. Semua itu membuat kita sadar bahwa tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Tahajud adalah tempat seorang hamba menggantungkan harapan terakhirnya kepada Allah. Di bulan Zulhijjah, suasana spiritual terasa jauh lebih kuat. Takbir berkumandang di mana-mana. Umat Islam berlomba memperbanyak amal saleh. Dan di tengah kemuliaan hari-hari itu, tahajud menjadi salah satu amalan yang sangat istimewa. Karena saat kebanyakan manusia fokus pada ibadah siang hari, ada hamba yang diam-diam menghidupkan malamnya untuk Allah. Mungkin tidak ada yang memuji, tidak ada yang melihat. Tetapi Allah mengetahui setiap langkah menuju tempat wudhu, setiap rasa kantuk yang ditahan, dan setiap air mata yang jatuh saat sujud. Tahajud juga mengajarkan bahwa tidak semua masalah harus diceritakan kepada manusia. Kadang manusia hanya mampu mendengar, tetapi Allah mampu mengubah keadaan. Itulah mengapa orang-orang saleh dahulu sangat menjaga sholat malam mereka. Karena mereka tahu, kekuatan terbesar seorang mukmin ada pada hubungannya dengan Allah. Ketika hubungan itu kuat, hati menjadi lebih tenang menghadapi kehidupan. Banyak orang hari ini terlihat kaya tetapi hatinya kosong, terlihat bahagia tetapi sebenarnya gelisah, karena ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari dekat dengan Allah. Dan salah satu jalan tercepat untuk merasakan kedekatan itu adalah tahajud. Di sepertiga malam, doa terasa begitu berbeda. Hati lebih jujur, lisan lebih tulus, dan air mata lebih mudah jatuh. Kadang kita baru sadar betapa kecilnya diri ini ketika berdiri sendirian di hadapan Allah pada malam hari. Semua kesombongan hilang, semua kepura-puraan runtuh. Yang tersisa hanyalah seorang hamba yang berharap kasih sayang Rabb-Nya. Zulhijjah juga menjadi pengingat bahwa hidup di dunia ini sangat singkat. Hari-hari mulia datang lalu pergi begitu cepat. Maka betapa ruginya jika malam-malam istimewa ini hanya dihabiskan untuk tidur panjang dan kesibukan dunia semata. Tahajud bukan hanya tentang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, tahajud adalah bentuk penghambaan paling dalam seorang manusia kepada Rabb-Nya. Saat dunia tertidur, seorang hamba berdiri dalam sunyi, membaca ayat demi ayat, lalu bersujud dengan penuh harap dan takut kepada Allah. Dan disitulah keajaiban sebenarnya dimulai.
karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang datang mendekat kepadanya. Kadang perubahan itu tidak langsung terlihat, tetapi perlahan Allah memperbaiki hati, memperbaiki cara berpikir, memperbaiki hidup, bahkan memperbaiki arah langkah seseorang. Orang yang menjaga tahajud biasanya mulai lebih kuat menghadapi ujian hidup. Bukan karena masalahnya hilang sepenuhnya, tetapi karena hatinya diberi ketenangan oleh Allah. Dan ketenangan itu adalah nikmat yang sangat mahal. Di bulan Zulhijjah, pahala amal soleh dilipat gandakan. Maka bayangkan jika di malam-malam mulia itu seseorang bangun untuk tahajud, memperpanjang sujudnya, memperbanyak istighfar, lalu memohon ampun kepada Allah dengan hati yang tulus. Betapa besarnya rahmat yang bisa Allah turunkan kepadanya. Banyak orang selama ini sibuk memperbaiki penampilan luar, tetapi lupa memperbaiki hati. Padahal hati yang tenang jauh lebih berharga daripada sekadar terlihat sempurna di mata manusia. Dan tahajud adalah salah satu cara Allah membersihkan hati seorang hamba. Saat seseorang rutin bangun malam, perlahan ia akan merasa lebih dekat dengan Allah. Ia mulai malu berbuat maksiat, mulai menjaga lisannya, mulai memperbaiki sholatnya, mulai sadar bahwa hidup bukan hanya tentang dunia. Inilah keajaiban yang sering tidak disadari. Tahajud mengubah manusia dari dalam. Kadang perubahan terbesar bukan tentang banyaknya harta atau tingginya jabatan, tetapi ketika hati yang dulu keras menjadi lembut, yang dulu jauh dari Allah menjadi dekat, dan yang dulu penuh dosa mulai kembali taat kepadanya. Di malam-malam Zulhijjah, jangan sia-siakan kesempatan untuk berbicara kepada Allah. Tidak perlu doa yang panjang dan sulit. Bahkan terkadang kalimat sederhana yang keluar dari hati yang tulus lebih bernilai di sisi Allah. Katakan semua yang selama ini dipendam. Ceritakan semua rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan kepada manusia. Minta kepada Allah apapun yang menjadi harapan terbesar dalam hidupmu. Karena Allah Maha mendengar, dan tidak ada air mata yang jatuh saat tahajud kecuali Allah mengetahuinya. Mungkin selama ini kita terlalu bergantung kepada manusia. Saat sedih mencari manusia. Saat susah berharap kepada manusia, padahal manusia juga lemah dan terbatas. Sedangkan Allah adalah tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan. Tahajud mengajarkan kita untuk kembali bersandar kepada Allah. Sebab ketika hubungan dengan Allah baik, maka hati akan tetap kuat meski dunia sedang tidak baik-baik saja. Bulan Zulhijjah tidak datang setiap saat. Hari-hari mulia ini akan berlalu, maka jangan sampai kita menyesal karena melewatkannya tanpa ibadah terbaik. Tidak semua orang mampu bangun untuk tahajud. Karena tahajud bukan hanya soal kuat melawan kantuk, tetapi juga tentang panggilan hati. Ada orang yang memasang alarm berkali-kali, namun tetap tertidur. Ada yang berniat bangun, tetapi tubuh terasa begitu berat. Dan ada pula yang tanpa disadari, Allah bangunkan tepat di sepertiga malam untuk bersujud kepadanya. Itulah tanda bahwa tahajud adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba pilihannya. Maka jika suatu malam kamu terbangun lalu teringat kepada Allah, jangan langsung kembali tidur. Bisa jadi itu adalah panggilan dari Rabb semesta alam agar kamu datang mendekat kepadanya. Di bulan Zulhijjah yang penuh keberkahan ini, jangan biarkan malam-malam berlalu sia-sia karena kita tidak pernah tahu amal mana yang akan menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Bisa jadi bukan amalan besar yang dilihat manusia, tetapi justru sujud sunyi di malam hari yang membuat Allah ridha kepada kita. Tahajud adalah tempat terbaik untuk memperbaiki diri. Saat semua orang diam, kita belajar jujur kepada Allah. Mengakui dosa-dosa yang selama ini disembunyikan. Mengakui kelemahan yang tidak pernah terlihat oleh manusia lain. Dan di hadapan Allah tidak ada yang perlu ditutupi. Karena Allah mengetahui semua isi hati hambanya. Allah tahu tangisan yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun. Allah tahu rasa lelah yang dipendam sendiri. Allah tahu doa-doa yang terus diulang setiap malam. Maka jangan pernah merasa sendiri, sebab di saat manusia mungkin tidak memahami keadaanmu, Allah selalu mendengar setiap doa yang keluar dari hati yang tulus. Keajaiban tahajud sering datang dengan cara yang sangat lembut. Kadang bukan langsung berupa harta atau kesuksesan besar, tetapi berupa hati yang lebih tenang, hidup yang lebih berkah, dan jiwa yang lebih dekat kepada Allah. Dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Karena sebanyak apapun dunia dimiliki seseorang, jika hatinya kosong maka hidup tetap terasa gelisah. Tetapi orang yang dekat dengan Allah akan memiliki ketenangan meski hidupnya sederhana. Itulah mengapa para ulama dan orang-orang saleh sangat menjaga tahajud mereka. Mereka tahu bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari dunia, melainkan dari hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Zulhijjah adalah kesempatan emas untuk memulai kebiasaan baik ini. Tidak perlu langsung lama, tidak perlu langsung banyak rakaat. Mulailah dengan langkah sederhana. Bangun beberapa menit sebelum subuh, ambil wudhu, lalu berdirilah di hadapan Allah dengan hati yang ikhlas. Mungkin awalnya terasa berat, tetapi jika dilakukan karena Allah, perlahan hati akan merindukan suasana itu, merindukan tenangnya malam, merindukan air mata saat sujud, dan merindukan momen ketika hanya ada diri kita dengan Allah. Jangan menunggu hidup hancur dulu baru kembali kepada Allah. Jangan menunggu kehilangan dulu baru rajin berdoa. Datanglah kepada Allah sekarang sebelum terlambat. Karena tidak ada tempat kembali yang paling aman selain kepadanya. Semoga di bulan Zulhijjah ini Allah memudahkan langkah kita untuk bangun tahajud, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, dan menjadikan kita hamba yang selalu dekat dengannya. Amin ya Rabbal Alamin.